Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohimin dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, program S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang virus COVID-19, dan yang kedua tentang vaksin, yang ketiga ada teknologi produksi vaksin COVID-19, dan yang keempat ada teknologi yang dipilih Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian COVID-19 itu sendiri. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Pertama kali muncul virus ini di Wuhan, Cina. Nah, selanjutnya di sini ada sifat virus COVID-19, bentuk virus COVID-19, serta cara penyebarannya virus COVID-19. Yang pertama itu ada sifat virus COVID-19. Sifatnya itu butuh sel inang. Saat tidak dalam sel inang, virus hanyalah sebuah bahan genetik DNA atau RNA saja. Nah, virus dapat hidup dan berkembang saat dia ada dalam sel inang tersebut, dan kemudian menjadi agen infeksi penyebab penyakit. Mengelabui sistem kekebalan. Nah, di sini ternyata virus pinter. Dia mampu berkamuflase ketika di dalam sel tubuh kita. Untuk apa? Untuk menghindari deteksi sistem imun tubuh kita sendiri. Menduplikasi diri. Ketika virus telah mengikat sel organ, virus ini mampu memproduksi ratusan bahkan ribuan duplikasi dirinya itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada bentuk virus COVID-19. Bentuknya itu menyerupai mahkota. Pada umumnya, diameter virus itu rata-rata partikelnya adalah sekitar 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Nah, selanjutnya ada cara penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui droplet. Nah, saat seseorang sedang batuk, bersin, atau berbicara, virus tersebut dapat menyebar. Yang kedua, melalui udara. WHO pun mengakui bahwa penyebaran virus ini dapat menyebar melalui partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Maksudnya di sini penularan virus ini terjadi ketika seseorang menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus tersebut. Misalnya si Ani menyentuh permukaan tersebut, lalu memegang anggota badan, contohnya hidung. Nah, virus tersebut dapat menyebar ke salah satu organ tersebut. Selanjutnya di sini ada vaksin. Pengertian vaksin itu sendiri adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pemakaian vaksin. Tujuannya itu vaksin diberikan dengan tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Selain itu, pemberian vaksin juga dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja vaksin itu, vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, setelah divaksin, tubuh akan mengenali dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif, yaitu agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik. Maksudnya mampu menggeretak pembentukan antibodi. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan, mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas, yang cukup untuk merespon imun tetapi tidak cukup
untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk contoh vaksin yang dilemahkan ini yaitu vaksin campak. Yang ketiga ada vaksin subunit, yaitu mengandung antigen murni daripada menggunakan seluruh mikroorganisme. Untuk contoh vaksin subunit yaitu hepatitis B. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin ini menggunakan partikel mirip virus itu sendiri. Contohnya human papilloma virus. Selanjutnya ada vaksin berbasis DNA, yaitu gen yang mengkode protein spike dimasukkan ke dalam potongan DNA melingkar kecil yang disebut plasmid. Nah, untuk DNA sendiri mempunyai kelebihan yaitu cepat dan relatif murah untuk diproduksi. Vaksin ini dikembangkan oleh Candida Healthcare, Inopio, atau Institut Vaksin Internasional. Dan yang terakhir ada vaksin berbasis RNA. Vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh hanyalah instruksi genetik saja untuk membuat protein. Nah, untuk vaksin ini sendiri mampu memproduksi tanpa memerlukan virus. Hanya saja vaksin ini menginstruksi genetik. Vaksin ini dikembangkan oleh bioteknologi Walvac dan Fosun Pharma. Selanjutnya di sini ada teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Yang pertama ada vaksin Sinovac. Alasannya itu perkembangan vaksin Sinovac lebih cepat dibanding kandidat vaksin lainnya. Dan yang kedua, metode pembuatan yang dipakai sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Bio Farma sendiri sudah memiliki pengalaman dalam pembuatan vaksin. Contohnya dalam membuat vaksin pertusis. Yang ketiga, Sinovac telah bekerja sama dengan 6 negara untuk melakukan uji klinis tahap 3 kandidat vaksin corona. Mulai dari Amerika Latin, India, Bangladesh, Indonesia, Brazil, dan Chili. Nah, nanti hasilnya jadikan satu dan keamanannya sudah diuji secara berkali-kali. Nah, selanjutnya vaksin yang dipilih Indonesia yaitu vaksin merah putih. Mengapa vaksin merah putih dipilih oleh Indonesia? Karena Bio Farma akan mengembangkan vaksin merah putih yang berkolaborasi dengan lembaga Biomolecular Agent yang akan menggunakan strain virus asli Indonesia. Vaksin merah putih akan dilanjutkan oleh Bio Farma mulai dari pra-clinical trial, uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, dan uji klinis tahap 3, yang kemudian untuk diregistrasikan ke Badan POM. Alasan kedua mengapa Indonesia memilih vaksin merah putih, yaitu Ketua MPR dukung pembuatan vaksin COVID-19 di Bio Farma. Kunjungan MPR Republik Indonesia beserta Badan POM bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan vaksin COVID-19 sudah berjalan. Hal ini tentu saja sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada update coronavirus dunia per Minggu 15 November 2020 dengan 5 negara total kasus tertinggi di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat dengan total kasus 11.224.038 orang. Yang kedua ada India dengan total kasus 8.814.902 orang. Dan yang ketiga ada Brazil dengan total kasus 5.848.959 orang. Dan yang keempat ada Prancis dengan total kasus 1.954.599 orang. Dan yang terakhir ada Rusia dengan total kasus 1.903.253 orang. Di sini total kasus dunia per Minggu 15 November 2020 yaitu sebesar 54.307.191 orang yang terkena kasus virus corona.
Nah, selanjutnya di sini ada update coronavirus terbaru per Senin 16 November 2020 dengan total positif 54.924.865 orang, total meninggal 1.325.998 orang, dan total sembuh 38.205.206 orang. Selain itu, ada update informasi COVID-19 di Indonesia dengan kasus positif 470.648 orang, total sembuh 395.443 orang, dan total meninggal 15.296 orang. Nah, selanjutnya di sini kita harus selalu menerapkan 3M demi keselamatan bersama. Dan ini harus dijadikan kebiasaan agar pandemi ini cepat berlalu. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta memakai masker. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share this video. See you.